Namaku Ima. Selama 8 tahun menikah, aku selalu percaya bahwa suamiku, Adam, adalah laki-laki paling jujur yang pernah kukenal. Dia memang bukan pria yang romantis. Dia jarang memberikan bunga, jarang mengucapkan kata-kata manis. Namun dia selalu pulang tepat waktu, rajin bekerja, tidak pernah bersikap kasar. Dan yang paling membuatku merasa tenang, selama bertahun-tahun aku tidak pernah menemukan tanda-tanda perselingkuhan. Karena itulah aku begitu mempercayainya. Bahkan mungkin terlalu percaya. Aku selalu berkata kepada teman-temanku, kalau soal Adam, aku tidak pernah khawatir. Mereka hanya tersenyum. Beberapa bahkan iri melihat rumah tangga kami. Dari luar memang terlihat sempurna. Kami tinggal di rumah sederhana yang kami cicil bersama. Setiap akhir pekan kami menyempatkan makan bersama atau menonton film di rumah. Kami memang belum dikaruniai anak. Sudah hampir 7 tahun kami menjalani berbagai pemeriksaan medis. Dokter mengatakan kondisi kami berdua sebenarnya cukup baik. Hanya saja, kehamilan memang belum juga datang. Awalnya aku sering menangis. Aku merasa gagal menjadi seorang istri. Namun Adam selalu menghiburku. Ima, iya? Kalau nanti Tuhan memberi kita anak, kita syukuri. Kalau belum, aku juga tetap bersyukur punya kamu. Kalimat itu membuatku semakin mencintainya. Aku berpikir, laki-laki seperti inilah yang layak dipertahankan. Aku tidak tahu bahwa di balik semua perhatian itu, ada menyimpan rahasia yang begitu besar. Rahasia yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Adam bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan distribusi. Pekerjaannya membuatnya sering bepergian keluar kota. Kadang 2 hari, kadang 3 hari, paling lama seminggu. Selama ini aku tidak pernah curiga. Karena setiap kali pergi, ia selalu mengabariku. Mengirim foto hotel, mengirim foto rapat. Bahkan sering menelepon sebelum tidur. Aku merasa semuanya normal. Sampai suatu hari, sekitar 2 bulan sebelum ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Adam pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak gelisah. Saat makan malam, beberapa kali ia memeriksa ponselnya. Setiap ada notifikasi masuk, wajahnya langsung berubah tegang. Aku sempat bertanya, ada masalah di kantor? Ia langsung menggeleng. Enggak. Tapi kok kelihatannya kepikiran? Cuma pekerjaan. Aku tidak bertanya lagi. Aku percaya padanya. Beberapa hari kemudian, kejadian yang sama terulang. Ia mulai sering keluar rumah sambil membawa alasan mendadak. Aku sebentar ya. Mau ketemu vendor. Kadang hanya 1 jam. Kadang sampai tengah malam. Saat kutanya, kenapa sekarang sering mendadak? Ia hanya menjawab singkat. Situasi kantor lagi banyak perubahan. Aku kembali mempercayainya. Namun entah mengapa, hatiku mulai merasa tidak tenang. Bukan karena aku melihat bukti perselingkuhan. Melainkan karena untuk pertama kalinya selama 8 tahun menikah. Adam mulai sering berbohong dengan tatapan matanya. Suatu sore aku sedang membereskan lemari pakaian. Aku menemukan sebuah jaket milik Adam yang sudah lama tidak dipakai. Saat hendak memasukkannya ke mesin cuci, aku merasakan ada sesuatu di dalam kantongnya. Kupikir hanya struk belanja. Namun ternyata, sebuah gelang karet berwarna biru. Ukurannya sangat kecil. Seperti gelang yang biasa dipakai anak-anak. Di bagian dalamnya tertulis sebuah nama dengan spidol hitam. Rafa. Aku mengernyit. Aku sama sekali tidak mengenal nama itu. Kupikir mungkin milik anak teman kantor. Saat Adam pulang malam itu, aku menunjukkan gelang tersebut. Mas? Iya? Ini punya siapa? Begitu melihat gelang itu, wajah Adam langsung berubah pucat. Ia terdiam beberapa detik, lalu buru-buru mengambil gelang itu dari tanganku. Oh? Ini? Punya anak temanku. Aku mengangguk pelan. Kenapa bisa ada di jaketmu? Ia tampak berpikir sejenak. Waktu itu mungkin ketukar. Jawabannya terdengar sangat dipaksakan. Namun aku memilih tidak memperpanjang pembicaraan. Meski begitu, sejak malam itu aku mulai memperhatikan Adam lebih teliti. Seminggu kemudian, Adam kembali mendapat tugas keluar kota selama 3 hari. Seperti biasa ia berpamitan. Ima? Iya? Jaga kesehatannya. Kamu juga hati-hati. Aku mengantarnya sampai depan rumah. Begitu mobilnya menghilang di ujung jalan, aku kembali masuk. Beberapa jam kemudian aku menerima telepon dari bank. Petugas hanya ingin mengonfirmasi transaksi kartu kredit tambahan atas nama Adam. Karena biasanya aku yang mengurus pembayaran tagihan, petugas menanyakan apakah transaksi tersebut memang benar dilakukan.
Aku menjawab, iya, memang kartu suami saya. Namun sebelum telepon ditutup, petugas sempat menyebut lokasi transaksi. Sebuah toko perlengkapan anak. Aku mengernyit. Adam tidak pernah bercerita membeli hadiah untuk siapapun. Mungkin untuk anak rekan kerjanya, pikirku. Aku mencoba menghilangkan rasa curiga. Namun rasa penasaran mulai tumbuh sedikit demi sedikit. 2 hari kemudian Adam pulang. Ia membawa oleh-oleh seperti biasa. Makanan khas daerah. Kopi favoritku. Dan sebuah syal yang katanya ia beli karena teringat aku. Semua tampak normal. Sampai malam itu, saat Adam sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di atas meja tiba-tiba berdering. Aku sebenarnya tidak pernah membuka ponselnya. Selama 8 tahun menikah, aku selalu menghargai privasinya. Namun kali ini, layar ponsel menyala karena ada panggilan video yang masuk. Nama kontaknya hanya 1 huruf. Panggilan itu berhenti. Lalu masuk lagi, dan lagi. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Belum sempat aku memutuskan apakah harus memanggil Adam atau tidak, panggilan itu berhenti. Namun beberapa detik kemudian muncul sebuah pesan. Pesan itu hanya terdiri dari 1 kalimat. Rafa terus nanya, kapan ayah datang lagi? Tanganku langsung membeku. Jantungku berdetak sangat keras. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Kapan ayah datang lagi? Bukan, Bapak. Om. Melainkan, ayah. Saat itulah untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Siapa sebenarnya Rafa? Dan, mengapa ada seseorang yang memanggil suamiku dengan sebutan ayah? Sejak malam aku membaca pesan itu, hidupku tidak lagi sama. Kalimat pendek yang muncul di layar ponsel Adam terus berputar di kepalaku. Rafa terus nanya, kapan ayah datang lagi? Aku mencoba memejamkan mata. Berusaha tidur. Namun setiap kali hampir terlelap, kalimat itu kembali terdengar di dalam pikiranku. Ayah, bukan Om, bukan Pak Adam, bukan Paman, melainkan ayah. Aku mengenal Adam selama hampir 10 tahun. 8 tahun di antaranya kami jalani sebagai suami istri. Aku merasa mengenalnya luar dalam. Aku tahu makanan favoritnya. Aku tahu kebiasaan buruknya yang selalu lupa meletakkan kunci mobil. Aku tahu kalau ia tidak bisa tidur tanpa menyalakan kipas angin meski cuaca dingin. Namun malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa tinggal bersama seseorang yang sebenarnya belum benar-benar ku kenal. Aku tidak langsung membangunkan Adam. Saat ia keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut, aku sudah meletakkan kembali ponselnya di tempat semula. Aku memaksakan diri tersenyum. Mas? Iya? Besok jadi berangkat ke kantor lebih pagi. Iya? Banyak rapat? Aku hanya mengangguk. Ia sama sekali tidak terlihat gugup. Atau mungkin, ia memang sudah terlalu lama menyembunyikan sesuatu hingga pandai berpura-pura. Malam itu aku pura-pura tidur lebih dulu. Namun diam-diam aku memperhatikan Adam. Sekitar pukul 11 malam, saat mengira aku sudah terlelap, ia mengambil ponselnya. Ia membaca beberapa pesan, lalu mengetik balasan dengan sangat cepat. Sesekali ia melirik ke arahku. Setelah merasa aman, ia keluar menuju teras rumah. Aku mendengar suaranya berbicara pelan melalui telepon. Aku tidak bisa mendengar isi percakapannya. Namun nada suaranya terdengar sangat lembut. Nada suara yang biasanya hanya ia gunakan saat berbicara denganku. Sekitar 15 menit kemudian ia kembali masuk. Ia mematikan lampu. Lalu tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara aku menangis diam-diam di balik selimut. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Aku membuat sarapan seperti biasa. Telur dadar, sup sayur, dan kopi kesukaan Adam. Aku berusaha bersikap normal. Tidak ingin ia menyadari bahwa aku sedang menyimpan banyak pertanyaan. Saat kami makan bersama, aku memperhatikan wajahnya. Ia terlihat santai. Sesekali membahas pekerjaan kantor. Bahkan sempat bercanda tentang tetangga yang baru membeli ayam peliharaan. Kalau bukan karena pesan semalam, mungkin aku benar-benar akan menganggap semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba aku memberanikan diri bertanya. Mas? Iya? Kamu kenal anak yang namanya Rafa? Sendok di tangan Adam langsung berhenti. Hanya sekitar 1 detik. Namun aku menyadarinya. Ia segera kembali makan sambil menjawab. Rafa? Iya. Oh? Anaknya teman kantor. Jawabannya terlalu cepat. Seolah sudah disiapkan. Aku kembali bertanya. Umurnya berapa? Adam terlihat berpikir. 6 atau 7 tahun. Aku mengangguk pelan. Lucu ya? Iya. Kamu sering ketemu?
Kadang. Lalu kenapa dia manggil kamu ayah? Kali ini Adam benar-benar terdiam. Tangannya perlahan meletakkan sendok. Ia mengambil gelas dan meminum air cukup lama. Baru kemudian menjawab, anak kecil kan kadang asal manggil. Aku menatap matanya. Selama bertahun-tahun aku hidup bersamanya. Aku tahu kapan Adam berkata jujur. Dan aku juga tahu kapan ia sedang berbohong. Jawaban itu, bohong. Namun aku memilih tidak melanjutkan. Bukan karena percaya, melainkan karena aku tahu ia belum siap mengatakan yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan kebiasaan Adam. Tanpa kusadari, banyak hal yang dulu kuanggap biasa ternyata menyimpan tanda tanya. Setiap tanggal 15, Adam selalu mengatakan harus pergi menemui klien di luar kota. Padahal selama ini aku tidak pernah benar-benar tahu siapa klien tersebut. Lalu, ia selalu menarik uang tunai dalam jumlah yang hampir sama setiap bulan. Sekitar 5 hingga 7 juta rupiah. Ketika kutanya untuk apa, jawabannya selalu, keperluan operasional. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Karena memang sejak awal kami memiliki rekening masing-masing selain rekening bersama. Kini semua kebiasaan itu mulai terlihat berbeda. Suatu sore aku sedang membersihkan ruang kerja Adam. Aku tidak berniat menggeledah barang-barangnya. Aku hanya ingin merapikan meja. Saat mengangkat sebuah buku agenda, selembar kertas kecil jatuh ke lantai. Itu adalah struk pembayaran. Dari sebuah toko perlengkapan sekolah. Aku membacanya perlahan. Tas sekolah, sepatu anak, buku gambar, kotak pensil, penghapus karakter, pensil warna. Aku mengernyit. Adam tidak pernah bercerita membelikan perlengkapan sekolah untuk siapapun. Di bagian bawah struk tertulis satu kalimat kecil. Terima kasih telah berbelanja, Pak Adam. Tanganku mulai dingin. Aku memasukkan kembali struk itu ke tempat semula. Aku tidak ingin Adam tahu bahwa aku mulai memperhatikan semuanya. Semakin hari, rasa penasaranku semakin besar. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut juga ikut tumbuh. Aku takut jika semua kecurigaanku ternyata benar. Aku takut kehilangan rumah tangga yang selama ini kujaga. Aku takut mengetahui kenyataan yang mungkin tidak sanggup kuterima. Suatu malam aku berbicara kepada sahabatku melalui telepon. Tentu saja tanpa menyebut nama Adam. Apa kamu pernah merasa? Kalau orang yang paling kamu percaya ternyata menyembunyikan sesuatu. Sahabatku terdiam beberapa saat, lalu berkata, kalau cuma perasaan, jangan langsung mengambil kesimpulan. Tapi kalau tandanya mulai banyak, cari kebenarannya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Cari kebenarannya. Bukan menuduh, bukan marah, tetapi mencari fakta. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. 3 hari kemudian Adam kembali mendapat tugas keluar kota. Setidaknya, begitulah yang ia katakan. Pagi itu ia berpamitan seperti biasa. Ima. Iya? Aku berangkat dulu. Hati-hati ya. Ia mencium keningku. Aku mengantarnya sampai depan rumah. Mobilnya perlahan meninggalkan halaman. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Berusaha mengalihkan pikiran dengan membersihkan dapur. Sekitar pukul 11 siang, ponselku berdering. Nomornya tidak kukenal. Selamat siang, apakah benar dengan Ibu Ima? Iya, benar. Saya dari pihak bank penerbit kartu kredit tambahan atas nama Bapak Adam. Oh, iya. Petugas menjelaskan bahwa ada transaksi yang sempat tertunda karena sistem. Mereka hanya ingin memastikan transaksi tersebut memang dilakukan oleh pemilik kartu. Aku mengiyakan. Namun sebelum telepon ditutup, petugas menyebutkan lokasi transaksi. Salah satunya dilakukan di toko Ceria Kids. Aku mengernyit. Toko perlengkapan anak. Iya, Bu. Pembelian pakaian anak, sepatu sekolah, dan beberapa mainan. Aku terdiam. Bukankah Adam mengatakan sedang berada di luar kota? Kalau benar ia sedang dinas, bagaimana mungkin kartu kreditnya baru saja digunakan di kota tempat kami tinggal? Aku segera melihat jam. Transaksi itu terjadi sekitar pukul 10 pagi. Berarti, hanya 1 jam setelah ia berpamitan kepadaku. Dadaku mulai berdebar sangat keras. Aku mencoba menelepon Adam. Nada sambung terdengar cukup lama. Lalu akhirnya ia mengangkat. Halo, Ima. Mas lagi di mana? Di jalan. Sudah sampai luar kota? Iya. Sekarang lagi mau meeting. Jawabannya terdengar sangat tenang. Padahal aku baru saja mengetahui bahwa 1 jam sebelumnya kartu kreditnya digunakan di toko perlengkapan anak yang berada tidak jauh dari rumah kami. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Untuk pertama kalinya selama 8 tahun pernikahan kami,
Aku memiliki bukti bahwa suamiku telah berbohong kepadaku. Dan sejak detik itu, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan lagi hanya menunggu penjelasan Adam. Aku akan mencari sendiri siapa sebenarnya Rafa. Dan mengapa seorang anak memanggil suamiku dengan sebutan ayah. Sejak mengetahui bahwa Adam berbohong soal perjalanan dinasnya, aku tidak bisa lagi memandang rumah kami dengan perasaan yang sama. Rumah yang selama ini terasa hangat, mendadak dipenuhi pertanyaan. Setiap sudut mengingatkanku pada 8 tahun kebersamaan kami. Foto-foto pernikahan masih terpajang rapi di ruang tamu. Bingkai liburan pertama kami masih berada di atas lemari televisi. Bahkan cangkir pasangan bertuliskan, Mrs. masih tersusun di rak dapur. Semua tampak sempurna. Namun kini aku mulai bertanya-tanya, apakah selama ini aku benar-benar mengenal laki-laki yang tinggal bersamaku? Atau aku hanya mengenal sisi yang ingin ia tunjukkan kepadaku? Malam itu Adam pulang seperti biasa. Ia membawa sekotak kue kesukaanku. Ini buat kamu. Aku menerimanya sambil tersenyum tipis. Terima kasih. Ia tampak santai. Bahkan sempat bercerita panjang tentang rapat yang katanya melelahkan. Tentang jalan yang macet. Tentang hotel tempat ia menginap. Aku hanya mendengarkan. Padahal di dalam hati, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang perlahan menggores kepercayaanku. Karena aku tahu, setidaknya sebagian dari cerita itu adalah kebohongan. Aku ingin langsung bertanya. Kalau benar kamu di luar kota, kenapa kartu kreditmu dipakai di toko perlengkapan anak pagi tadi? Namun aku menahannya. Aku belum siap menghadapi jawabannya. Dan yang lebih penting, aku belum memiliki cukup bukti. Beberapa hari kemudian, Adam kembali menjalani rutinitasnya. Berangkat pagi, pulang sore, kadang lembur, kadang harus menemui klien. Semua tampak normal. Tetapi kini aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Setiap sore sekitar pukul 4, Adam selalu memegang ponselnya beberapa menit. Lalu ia tersenyum kecil. Kadang ia membalas pesan dengan sangat cepat. Saat kutanya, ada apa? Ia hanya menjawab, grup kantor. Padahal aku melihat jelas, tidak ada suara notifikasi grup. Hanya satu pesan masuk. Dari seseorang. Aku mulai mencatat semuanya. Bukan karena ingin menjadi istri yang posesif. Melainkan karena aku merasa sedang menyusun potongan-potongan puzzle yang belum membentuk gambar utuh. Tanggal 15, Adam pergi sejak pagi. Tanggal 22, ia keluar setelah makan malam dan baru pulang hampir tengah malam. Tanggal 27, ia mengatakan harus menemui vendor secara mendadak. Semua tanggal itu kutulis dalam buku kecil yang kusimpan di laci meja rias. Aku juga mencatat setiap kali ia menerima telepon lalu keluar rumah untuk berbicara. Semakin lama, semakin terlihat sebuah pola. Semua itu terjadi hampir secara rutin. Seolah ada kehidupan lain yang dijalani Adam di luar rumah ini. Suatu sore aku sedang membereskan mobil Adam. Aku memang sering membersihkan mobil sendiri saat akhir pekan. Saat membuka bagasi, aku menemukan sebuah kantong plastik putih. Isinya beberapa bungkus makanan ringan. Aku hendak membuangnya. Namun mataku tertuju pada sebuah gambar kecil di bagian belakang kantong. Itu adalah gambar karakter kartun anak-anak. Aku tersenyum kecil. Mungkin hadiah dari minimarket, pikirku. Tetapi saat kubuka lebih dalam, ada sebuah mobil-mobilan kecil berwarna merah. Mainan itu masih baru, belum dibuka dari kemasannya. Aku memandangnya cukup lama. Adam tidak pernah membeli mainan. Apalagi kami belum memiliki anak. Aku kembali memasukkannya ke dalam kantong. Jantungku semakin tidak tenang. 2 hari kemudian, kesempatan yang selama ini kutunggu akhirnya datang. Adam benar-benar berangkat ke luar kota. Kali ini aku yakin, karena aku sendiri yang mengantarnya ke bandara. Aku melihat pesawatnya lepas landas melalui aplikasi pelacakan penerbangan. Setidaknya selama 2 hari ke depan, ia memang berada di luar kota. Aku memutuskan menggunakan kesempatan itu untuk mencari jawaban. Bukan mengikuti Adam, melainkan mencari tahu siapa sebenarnya Rafa. Aku mengingat kembali nama toko perlengkapan anak yang disebut pihak bank. Toko Ceria Kids. Siang itu aku datang ke sana. Aku berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Melihat-lihat rak mainan. Tas sekolah. Sepatu anak. Beberapa menit kemudian seorang pegawai perempuan menghampiriku. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Aku tersenyum. Saya hanya lihat-lihat. Saat sedang berjalan menuju kasir, tanpa sengaja pegawai itu memperhatikanku cukup lama. Kemudian ia tersenyum. Maaf, Bu. Ibu istrinya Pak Adam ya? Dadaku langsung berdegup kencang.
Aku berusaha tetap tenang. Iya. Oh, salam ya buat beliau. Aku mencoba tersenyum. Memangnya Mas Adam sering ke sini? Pegawai itu langsung menjawab tanpa curiga. Iya, lumayan sering. Hampir tiap bulan. Jantungku semakin berdebar. Iya ya? Iya, Bu. Biasanya beli kebutuhan sekolah buat Rafa. Kalimat itu membuat napasku tertahan. Aku berusaha tetap terlihat biasa. Oh, Rafa. Iya. Anaknya lucu banget. Aku menatap pegawai itu. Anaknya? Iya. Pak Adam sering datang sama anak itu. Dunia seakan berhenti berputar. Tanganku mulai dingin. Namun aku tidak ingin menunjukkan kepanikan. Aku bertanya pelan. Kalau boleh tahu, Rafa umur berapa? Mungkin 7 tahunan. Pegawai itu tersenyum. Anaknya sopan. Setiap kesini selalu bilang terima kasih. Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu berpamitan. Begitu keluar dari toko, kakiku terasa lemas. Aku duduk di bangku taman yang berada di depan toko. Air mataku mulai mengalir. Selama ini aku terus berharap semua hanyalah salah paham. Namun kini, orang lain mengenal Adam sebagai seseorang yang sering datang bersama seorang anak. Seorang anak bernama Rafa. Meski begitu, aku masih belum mengetahui satu hal yang paling penting. Siapa ibu Rafa? Apa hubungan Adam dengannya? Dan mengapa Adam menyembunyikan semuanya dariku? Aku memutuskan kembali ke toko keesokan harinya. Kali ini dengan alasan berbeda. Aku membeli beberapa alat tulis. Saat berada di kasir, aku melihat komputer yang digunakan pegawai. Di layar masih terbuka riwayat transaksi pelanggan. Tanpa sengaja, mataku menangkap nama yang sangat kukenal. Adam Pratama. Pegawai kasir meminta izin mengambil barang di gudang sebentar. Komputer kasir tetap menyala. Aku sebenarnya tahu apa yang kulakukan tidak sepenuhnya benar. Namun rasa ingin tahuku sudah terlalu besar. Aku hanya melihat sekilas. Di layar tampak daftar pembelian Adam selama beberapa bulan terakhir. Tas sekolah, seragam, sepatu, vitamin anak, susu, mainan edukasi. Lalu, di bagian paling bawah terdapat alamat pengiriman. Aku langsung menghafalkan alamat itu dalam hati. Gang Melati nomor 18. Kelurahan Sukamaju. Pegawai kembali sebelum aku sempat melihat lebih banyak. Aku segera membayar lalu keluar dari toko. Sepanjang perjalanan pulang, alamat itu terus terngiang di kepalaku. Malamnya aku hampir tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan satu pertanyaan. Haruskah aku datang ke alamat itu? Bagaimana jika ternyata aku menemukan sesuatu yang menghancurkan seluruh hidupku? Bagaimana jika Rafa benar-benar anak Adam? Dan bagaimana jika selama 8 tahun ini, aku hanyalah istri yang hidup dalam kebohongan? Namun di sisi lain, aku sadar. Aku tidak bisa terus hidup dengan dugaan. Aku membutuhkan jawaban. Apapun risikonya. Keesokan paginya, setelah Adam mengirim pesan bahwa rapatnya masih berlangsung di luar kota, aku mengambil tas, menyalakan mobil, lalu memasukkan alamat itu ke aplikasi navigasi. Tanganku gemetar saat memegang setir. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu hampir 40 menit. Semakin dekat, jantungku semakin berdebar. Sesampainya di sebuah gang yang tenang, aku memperlambat laju mobil. Nomor rumah mulai terlihat satu persatu. Nomor 10, nomor 12, nomor 16. Lalu akhirnya, di ujung jalan sebelah kanan, berdirilah sebuah rumah sederhana dengan pagar putih yang mulai memudar. Di tiang pagar terpasang angka kecil berwarna hitam. 18. Aku mematikan mesin mobil. Duduk terpaku beberapa menit tanpa berani turun. Aku menarik napas panjang berkali-kali. Entah mengapa, hatiku merasa bahwa begitu aku mengetuk pintu rumah itu, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali seperti dulu. Karena di balik pintu itulah, kemungkinan besar tersembunyi rahasia terbesar yang selama ini disimpan Adam dariku. Aku masih duduk di dalam mobil yang terparkir tidak jauh dari rumah bernomor 18 itu. Tanganku menggenggam setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Jantungku berdetak sangat keras. Entah sudah berapa kali aku menarik napas panjang, tetapi rasa sesak di dada tidak juga berkurang. Di hadapanku berdiri sebuah rumah sederhana bercat krem dengan pagar putih yang catnya mulai mengelupas. Di terasnya terdapat beberapa pot tanaman bunga. Sebuah sepeda kecil berwarna biru tergeletak di samping pintu. Di sudut halaman tampak bola plastik dan mobil-mobilan yang berserakan. Rumah itu terlihat hangat. Terlihat seperti rumah yang dihuni keluarga kecil yang bahagia. Dan justru itulah yang membuatku semakin takut. Aku memejamkan mata beberapa detik. Dalam hati aku terus berdoa.
Ya Allah, semoga semua yang kupikirkan ini salah. Semoga Adam punya penjelasan yang bisa kuterima. Namun jauh di lubuk hatiku, aku merasa jawaban yang kucari memang ada di rumah itu. Setelah mengumpulkan keberanian, aku akhirnya turun dari mobil. Langkahku terasa sangat berat. Semakin dekat ke pagar, kakiku justru semakin sulit digerakkan. Aku hampir saja membatalkan niatku. Namun saat hendak berbalik, terdengar suara tawa seorang anak dari dalam rumah. Suara itu begitu ceria, begitu polos. Pintu rumah perlahan terbuka. Seorang anak laki-laki berlari keluar sambil membawa pesawat mainan. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Tubuhnya kecil, kulitnya putih bersih, rambutnya dipotong rapi. Ia berlari mengelilingi halaman sambil tertawa. Aku memperhatikannya dari balik pagar. Entah mengapa, ada sesuatu pada wajah anak itu yang terasa sangat familiar. Bentuk alisnya, cara ia tersenyum, cara ia mengerutkan hidung saat tertawa. Dadaku mulai bergetar. Anak itu berhenti bermain, lalu menoleh ke arah jalan. Matanya berbinar. Dengan wajah penuh harapan ia berteriak ke dalam rumah. Benar? Benar? Iya, sayang. Suara perempuan menjawab dari dalam. Mobil ayah belum datang ya? Kalimat itu membuat napasku tercekat. Beberapa detik kemudian anak itu kembali berkata, ayah janji minggu ini datang. Aku mau kasih lihat nilai ujianku. Aku tidak sanggup lagi berdiri tegak. Tanganku langsung berpegangan pada pagar. Air mata mulai menggenang. Masih ada bagian dalam diriku yang mencoba menyangkal. Mungkin saja. Mungkin anak itu memanggil orang lain. Mungkin aku salah rumah. Namun semua harapan itu perlahan runtuh. Tak lama kemudian seorang perempuan keluar dari rumah. Usianya mungkin sekitar 35 tahun. Wajahnya sederhana. Ia mengenakan pakaian rumah dan celemek. Begitu melihatku berdiri di depan pagar, ia tampak kebingungan. "Mak, cari siapa ya?" Aku mencoba tersenyum meski bibirku terasa kaku. "Permisi. Apa benar ini rumah Bu?" Aku sengaja tidak menyebut nama siapapun. Perempuan itu mengangguk. "Iya. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menarik napas panjang. "Nama saya Ima." Baru dua kata itu keluar dari mulutku, wajah perempuan itu langsung berubah. Matanya membesar. Wajahnya mendadak pucat, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang sangat ditakutinya. Kami saling menatap cukup lama. Lalu dengan suara yang hampir berbisik ia berkata, Ibu? Adalah istrinya Mas Adam?" Aku tidak langsung menjawab, karena pertanyaan itu sendiri sudah menjadi jawaban yang selama ini kucari. Aku mengangguk pelan. "Iya." Perempuan itu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya langsung mengalir. Sementara aku merasa seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Adam memang mengenal perempuan ini, dan perempuan ini mengenalku. Beberapa saat kemudian perempuan itu membuka pagar. "Silakan masuk, Bu." Aku masuk dengan langkah yang sangat pelan. Rumah itu sederhana, namun bersih. Di ruang tamu terdapat beberapa foto keluarga. Awalnya aku tidak berani melihat. Namun tanpa sengaja pandanganku tertuju pada sebuah bingkai foto di atas lemari. Di dalam foto itu, Rafa sedang tersenyum sambil memegang piala lomba mewarnai. Di sampingnya berdiri perempuan tadi. Dan seorang laki-laki. Aku langsung membeku. Laki-laki itu adalah Adam. Bukan foto bersama sebagai teman. Bukan foto ramai-ramai. Melainkan foto bertiga. Seolah mereka adalah sebuah keluarga kecil. Aku tidak sanggup lagi menahan air mata. Perempuan itu mengikuti arah pandanganku. Dengan wajah penuh penyesalan ia berkata, "Itu foto lama. Tolong dengarkan penjelasan saya." Aku perlahan duduk di sofa. Tanganku terus gemetar. Anak laki-laki tadi datang menghampiri kami. Ia memandangku dengan polos. "Bunda, siapa tante ini?" Perempuan itu tersenyum tipis sambil mengusap kepala anak tersebut. "Rafa." "Iya? Kamu main dulu di kamar ya? Ayah datang hari ini." Pertanyaan itu kembali menghantam hatiku. Perempuan itu terlihat menahan tangis. "Nanti Bunda jelaskan." Rafa mengangguk. Sebelum masuk ke kamar, ia sempat menoleh kepadaku. "Tante." "Iya? Tante kenal ayah?" Aku tidak mampu menjawab. Hanya air mata yang mengalir semakin deras. Anak itu akhirnya masuk ke kamar tanpa mengetahui apapun. Ia sama sekali tidak mengerti bahwa kehadirannya sedang menghancurkan dunia seorang perempuan yang baru dikenalnya. Setelah pintu kamar tertutup, perempuan itu duduk di depanku. Beberapa saat kami sama-sama diam.
Akhirnya ia berkata, "Nama saya Rani." Aku mengangguk pelan. Saya tahu suatu hari ibu pasti akan datang. Aku mengangkat kepala. Maksudnya? Ia mengusap air matanya. Karena tidak mungkin rahasia sebesar ini bisa disimpan selamanya. Aku menggenggam tas di pangkuanku. Jelaskan semuanya. Rani menarik napas panjang. Saya tidak pernah berniat merebut suami ibu. Kalimat pertama itu membuatku semakin bingung. Kami memang pernah menjalin hubungan. Tapi itu jauh sebelum Mas Adam menikah. Aku tidak memotong ucapannya. Saat hubungan kami berakhir, saya baru mengetahui kalau saya sedang hamil. Dadaku kembali berdebar. Kenapa kamu tidak memberitahu Adam? Rani menggeleng. Saya memberitahu. Beberapa bulan setelah kami putus. Aku langsung terdiam. Berarti, Adam mengetahui semua ini. Sejak awal. Rani melanjutkan. Waktu itu Mas Adam sudah bertunangan dengan ibu. Saya tidak meminta dia kembali. Saya juga tidak meminta dia membatalkan pernikahannya. Saya hanya memberitahu bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Aku mulai sulit bernapas. Selama ini aku selalu percaya bahwa tidak ada rahasia besar sebelum pernikahan kami. Ternyata, rahasia itu sudah ada bahkan sebelum aku resmi menjadi istrinya. Rani bangkit dari kursinya. Ia membuka sebuah laci kecil di ruang tamu. Lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu. Kotak itu tampak sudah cukup tua. Ia membawanya ke hadapanku. Semua ada di sini. Apa ini? Surat, foto, dan bukti kalau Mas Adam tidak pernah meninggalkan Rafa. Tanganku mulai gemetar saat membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat puluhan amplop. Beberapa kartu ulang tahun. Foto-foto Rafa dari bayi hingga sekarang. Dan sebuah map berisi bukti transfer bank. Setiap bulan. Nominalnya berbeda-beda, tetapi nama pengirimnya selalu sama. Adam Pratama. Aku membuka lembar demi lembar. Ada biaya rumah sakit, biaya imunisasi, biaya sekolah, biaya les, bahkan biaya ulang tahun Rafa. Tanggal-tanggal transfer itu membuatku semakin sesat, karena hampir semuanya dilakukan saat Adam mengatakan sedang dinas keluar kota. Air mataku jatuh membasahi kertas-kertas itu. 8 tahun. Selama 8 tahun, suamiku menjalani kehidupan lain di belakangku. Bukan sekadar mengirim uang, tetapi juga hadir dalam setiap tahap kehidupan seorang anak yang selama ini tidak pernah kuketahui. Aku menutup map itu perlahan, lalu menatap Rani. Jadi, Adam sering datang ke sini. Rani menundukkan kepala. Iya. Sebulan 2 atau 3 kali. Kadang hanya beberapa jam. Kadang mengantar Rafa ke dokter. Kadang menghadiri acara sekolah. Aku memejamkan mata. Kini semua potongan puzzle mulai tersusun. Perjalanan dinas, pertemuan mendadak, pesan singkat, mainan di bagasi mobil, toko perlengkapan anak. Semuanya ternyata saling berkaitan. Aku mengusap air mata yang terus mengalir. Lalu mengajukan satu pertanyaan yang paling kutakuti. Rani? Iya? Apakah Adam masih mencintaimu? Rani langsung menggeleng kuat. Tidak. Dia tidak pernah kembali sebagai pasangan saya. Dia datang hanya sebagai ayah Rafa. Setiap kali datang, pembicaraan kami hanya tentang anak. Dia selalu mengatakan bahwa hatinya tetap milik ibu. Kalimat itu justru membuat dadaku semakin sesak. Karena aku sadar, masalah terbesar bukanlah perselingkuhan yang sedang berlangsung, melainkan sebuah kebohongan yang dipelihara selama 8 tahun. Kebohongan yang membuatku menjalani pernikahan dengan kepercayaan yang ternyata dibangun di atas rahasia. Saat aku masih berusaha mencerna semuanya, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Rani langsung menoleh ke arah jendela. Wajahnya berubah tegang. Begitu pula denganku. Beberapa detik kemudian terdengar suara pintu pagar dibuka. Lalu langkah kaki yang sangat kukenal berjalan mendekati teras. Suara itu, suara langkah Adam. Aku menoleh ke arah pintu yang perlahan mulai terbuka. Dan untuk pertama kalinya, Adam melihat dua perempuan yang selama ini hidup dalam dua dunia yang berbeda, kini duduk berhadapan di ruangan yang sama. Wajahnya seketika kehilangan warna. Map yang dibawanya terjatuh ke lantai. Bibirnya bergetar. Dengan suara pelan yang dipenuhi kepanikan, ia hanya mampu mengucapkan satu kata. Emak? Pintu rumah masih terbuka. Adam berdiri terpaku di ambang pintu. Wajahnya pucat. Map yang dibawanya terjatuh begitu saja ke lantai. Beberapa lembar dokumen berserakan. Namun tidak ada satupun dari kami yang peduli. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang begitu menyesakkan. Adam memandangku.
lalu memandang Rani. Kemudian menoleh ke arah pintu kamar Rafa yang masih tertutup. Aku belum pernah melihat wajah Adam seperti itu. Bukan wajah seorang suami yang tenang, melainkan wajah seseorang yang tahu bahwa semua kebohongannya baru saja runtuh dalam satu waktu. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Tatapan yang mungkin belum pernah ia lihat selama kami menikah. Tatapan penuh luka, penuh kecewa, dan kehilangan. Adam melangkah mendekat. Ima, dengarkan aku. Aku mengangkat tangan. Cukup. Ia langsung berhenti. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Yang terdengar hanya suara jam dinding yang terus berdetak. Tak lama kemudian, pintu kamar kembali terbuka. Rafa keluar sambil berlari kecil. Begitu melihat Adam, wajahnya langsung berseri-seri. Ayah. Anak itu memeluk kaki Adam dengan begitu erat. Ayah jadi datang. Adam membungkuk dan memeluknya. Aku melihat air mata Adam jatuh ke rambut anak itu. Maaf ya, nak. Ayah terlambat. Rafa tersenyum polos. Enggak apa-apa. Ayah lihat nilaiku. Ia berlari mengambil buku rapornya dari dalam kamar. Aku memperhatikan semua itu dengan dada yang semakin sesak. Anak itu tidak melakukan kesalahan apapun. Ia hanya bahagia karena ayahnya datang. Sementara aku sedang melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa selama bertahun-tahun, suamiku memang menjalani peran sebagai seorang ayah. Peran yang sama sekali tidak pernah kuketahui. Saat itu juga aku sadar, orang yang paling tidak bersalah dalam semua kejadian ini adalah Rafa. Setelah Rafa kembali bermain di kamarnya, aku berdiri. Ayo pulang. Adam menatapku. Aku ingin bicara. Bukan di sini. Ia mengangguk pelan. Sebelum keluar rumah, aku menoleh kepada Rani. Terima kasih. Rani langsung menangis. Saya benar-benar minta maaf. Aku menggeleng pelan. Yang menyakitiku bukan kamu, tapi kebohongan yang sudah terlalu lama disimpan. Aku melangkah keluar rumah. Adam mengikutiku dari belakang. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang kami ucapkan. Suasana di dalam mobil begitu sunyi. Yang terdengar hanya suara mesin dan napas kami yang sama-sama berat. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di ruang tamu. Aku meletakkan kotak kayu berisi bukti-bukti yang diberikan Rani di atas meja. Adam masuk beberapa menit kemudian. Begitu melihat kotak itu, ia langsung menundukkan kepala. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Aku memecah keheningan. Sejak kapan? Adam menarik napas panjang. Sebelum kita menikah. Aku menggenggam kedua tanganku agar tidak gemetar. Kamu sudah tahu Rani hamil? Iya? Kenapa kamu tetap menikah denganku? Adam menutup wajahnya. Karena aku mencintaimu. Jawaban itu justru membuat air mataku mengalir. Kalau kamu mencintaiku, kenapa kamu membohongiku selama 8 tahun? Adam tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian ia berkata lirih. Aku pengecut. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kalau aku jujur, kamu akan membatalkan pernikahan. Aku tertawa kecil. Namun tawa itu dipenuhi kepedihan. Jadi kamu memilih menikah denganku? Dengan membawa kebohongan sebesar ini? Adam mengangguk pelan. Air matanya terus mengalir. Aku berpikir, nanti akan ada waktu yang tepat untuk jujur. Tapi setiap tahun aku justru semakin takut. Rahasia itu semakin besar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menggeleng pelan. Itulah masalahnya. Semakin lama kamu menyembunyikan sesuatu, semakin besar luka yang ditimbulkannya. Malam itu kami berbicara sampai hampir subuh. Untuk pertama kalinya selama 8 tahun pernikahan kami, Adam menceritakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Ia mengaku bahwa setelah mengetahui Rani hamil, ia sempat meminta pertanggungjawaban. Namun hubungan mereka memang sudah berakhir. Tidak ada keinginan untuk kembali bersama. Mereka sepakat hanya bekerja sama demi membesarkan Rafa. Adam tetap menikah denganku. Tetapi diam-diam ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak meninggalkan anak kandungnya. Setiap bulan ia mengirim uang, menghadiri acara sekolah, mengantar Rafa berobat saat sakit, merayakan ulang tahunnya. Semuanya dilakukan secara diam-diam. Ia tidak pernah menginap di rumah Rani. Tidak pernah kembali menjalin hubungan dengannya. Tetapi semua itu tidak mengubah satu kenyataan. Selama 8 tahun, ia terus membohongiku. Dan bagiku, itulah luka yang paling dalam. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi masa paling berat dalam rumah tangga kami. Aku meminta Adam pindah sementara ke rumah orang tuanya.
Bukan karena aku ingin berpisah, tetapi karena aku membutuhkan ruang untuk berpikir. Rumah terasa sangat sepi. Biasanya setiap malam Adam duduk menonton televisi di ruang keluarga. Kini sofa itu kosong. Biasanya ia mengingatkanku meminum vitamin. Kini tidak ada lagi suara itu. Aku menangis hampir setiap malam. Bukan karena membenci Adam, melainkan karena kehilangan kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi pernikahan kami. Seminggu kemudian Adam datang. Bukan untuk memintaku pulang. Bukan untuk memaksaku memaafkannya. Ia hanya menyerahkan sebuah map. Apa ini? Semua? Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat seluruh rekening. Tabungan. Investasi. Dokumen perusahaan. Surat-surat penting. Bahkan kata sandi akun-akun yang selama ini hanya diketahui Adam. Aku tidak mau lagi ada rahasia. Apapun. Kalimat itu membuatku kembali menangis. Ia melanjutkan. Aku sadar. Bukan keberadaan Rafa yang menghancurkan pernikahan kita. Tapi karena aku memilih berbohong. Aku tidak meminta kamu langsung memaafkan. Aku hanya ingin membuktikan, mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang kusembunyikan. Atas saran seorang sahabat dan juga orang tua kami, akhirnya kami memutuskan mengikuti konseling pernikahan. Awalnya aku ragu. Aku berpikir semuanya sudah terlambat. Namun psikolog yang menangani kami mengatakan sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Kepercayaan memang bisa hancur dalam satu hari. Tetapi jika kedua belah pihak sungguh-sungguh mau memperbaikinya, kepercayaan juga bisa dibangun kembali. Bukan dalam seminggu, bukan dalam sebulan, tetapi sedikit demi sedikit. Kalimat itu memberiku harapan. Selama hampir 6 bulan kami mengikuti sesi konseling. Di sana Adam belajar bertanggung jawab atas kebohongannya. Dan aku belajar menyampaikan rasa sakitku tanpa terus hidup dalam kemarahan. Perlahan, hubungan kami mulai membaik. Suatu hari Adam berkata, Ima, ada satu hal lagi. Apa? Aku ingin kamu mengenal Rafa. Aku terdiam cukup lama. Awalnya aku menolak. Aku belum siap. Namun setelah berpikir beberapa hari, akhirnya aku mengiyakan. Bukan demi Adam, melainkan demi seorang anak yang sama sekali tidak memilih dilahirkan dalam situasi seperti ini. Hari itu kami kembali ke rumah Rani. Rafa langsung berlari menyambut Adam. Namun kali ini Adam menggandeng tanganku. Nak. Iya, ya? Ayah mau kenalkan seseorang. Ini Tante Ima. Rafa tersenyum lebar. Oh? Tante yang kemarin datangnya? Aku tersenyum. Iya. Tanpa ragu, Rafa memegang tanganku. Tante mau lihat kamarku. Aku mengangguk. Boleh. Anak itu begitu polos, begitu tulus. Di dalam kamarnya terdapat banyak gambar yang ia buat sendiri. Salah satunya adalah gambar sebuah keluarga. Ada dirinya, ada Rani, dan ada Adam. Aku memperhatikannya cukup lama. Lalu Rafa berkata dengan polos, "Kalau Tante sering main ke sini, aku gambar Tante juga ya?" Kalimat sederhana itu membuat mataku kembali berkaca-kaca. Aku mengusap kepalanya pelan. Iya. Terima kasih. Saat itulah aku benar-benar memahami satu hal. Aku boleh marah kepada Adam. Aku boleh kecewa atas kebohongannya. Tetapi aku tidak boleh membenci Rafa. Karena ia hanyalah seorang anak yang ingin dicintai oleh ayahnya. 1 tahun kemudian, hidup kami memang tidak kembali seperti dulu. Namun hubungan kami berubah menjadi lebih jujur. Adam tidak lagi menyembunyikan jadwalnya. Jika hendak menemui Rafa, ia selalu memberitahuku terlebih dahulu. Kadang aku ikut, kadang tidak. Rani pun mulai membangun kehidupannya sendiri. Ia membuka usaha catering kecil dari rumah. Hubungan kami memang tidak menjadi sahabat. Namun kami saling menghormati. Kami sama-sama sepakat bahwa Rafa berhak tumbuh tanpa permusuhan orang dewasa. Suatu malam, saat aku dan Adam duduk di teras rumah, ia berkata pelan, "Maaf?" Aku menoleh. Aku tahu satu kata itu tidak akan menghapus semua luka. Tapi aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa aku benar-benar berubah. Aku menggenggam tangannya. Luka memang tidak bisa hilang. Tapi luka bisa sembuh. Asalkan tidak terus disakiti. Adam mengangguk sambil menangis. Aku pun ikut menangis. Bukan karena semua masalah telah hilang, melainkan karena kami akhirnya berhenti hidup dalam kebohongan. Hari ketika rahasia itu terbongkar memang menjadi hari paling menyakitkan dalam hidupku. Namun hari itu juga menjadi awal dari satu pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Aku belajar bahwa cinta tanpa kejujuran tidak akan pernah benar-benar utuh.
Rahasia mungkin bisa disimpan bertahun-tahun. Tetapi suatu hari nanti, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Dan ketika hari itu tiba, yang paling menentukan bukanlah seberapa besar kebohongan yang pernah dilakukan, melainkan keberanian untuk mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan tidak pernah mengulanginya lagi.